Chapter 1. Cerita kita dimulai sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, ketika alam semesta masih muda dan penuh dengan misteri. Bayangkan awan gas dan debu raksasa, mengambang di angkasa yang luas, seperti lautan kosmik yang tenang namun penuh potensi. Awan ini, yang disebut nebula, adalah tempat lahir tata surya kita, sebuah pabrik bintang dan planet. Tempatnya kacau, penuh dengan sisa-sisa bintang mati, serpihan kosmik yang bertebaran di mana-mana. Sesuatu mengganggu awan yang damai ini, mungkin sebuah peristiwa kosmik yang dahsyat. Mungkin sebuah bintang meledak di dekatnya, mengirimkan gelombang kejut yang kuat melalui nebula, mengguncang keseimbangannya. Apapun penyebabnya, awan mulai runtuh dengan sendirinya, seperti balon yang kehilangan udara. Gravitasi menarik gas dan debu bersama-sama, meremasnya semakin erat, menciptakan tekanan yang luar biasa. Saat awan runtuh, ia mulai berputar semakin cepat, seperti pemain skater yang menarik lengannya untuk berputar lebih cepat. Pusat awan menjadi lebih panas dan lebih padat, akhirnya menjadi sangat panas sehingga menyala menjadi bintang, matahari kita. Kelahiran matahari menandai awal tata surya kita. Tapi ceritanya belum berakhir di sini. Gas dan debu yang tersisa terus berputar di sekitar bintang yang baru lahir, menyiapkan panggung untuk pembentukan planet, bulan, dan objek lainnya yang akan mengisi tata surya kita. Chapter 2. Ruang di sekitar matahari muda adalah pusaran aktivitas. Di sini, debu dan gas berputar dalam tarian kosmik yang rumit. Partikel debu dan gas bertabrakan satu sama lain, saling menempel, membentuk gumpalan kecil yang terus tumbuh. Selama jutaan tahun, partikel-partikel kecil ini tumbuh lebih besar, membentuk kerikil, lalu batu-batu besar, dan akhirnya, planetesimal blok bangunan planet. Proses ini lambat namun pasti, menciptakan fondasi bagi planet-planet masa depan. Dekat dengan matahari, di mana lebih panas, hanya material berbatu seperti besi dan silikat yang dapat menahan panas. Material ini bertahan dan mulai membentuk struktur yang lebih besar. Material-material ini menggumpal bersama untuk membentuk planet-planet dalam yang berbatu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet ini menjadi rumah bagi berbagai fenomena geologis dan atmosfer. Lebih jauh, di luar garis beku, cukup dingin untuk es seperti air dan metana. Di sini, kondisi memungkinkan terbentuknya es yang akan menjadi bagian penting dari planet-planet besar. Es ini, bersama dengan batu dan logam, menyatu menjadi raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki atmosfer tebal dan banyak satelit alami. Raksasa-raksasa ini, dengan gravitasi mereka yang kuat, menyapu lebih banyak gas dan debu, menjadi raksasa yang kita lihat hari ini. Mereka terus menarik material dari sekitarnya, memperbesar massa mereka. Pembentukan tata surya adalah tarian gravitasi, tabrakan, dan pertambahan yang kacau. Setiap tabrakan dan interaksi gravitasi membentuk ulang lanskap kosmik. Ini adalah proses yang terjadi di seluruh alam semesta, melahirkan banyak sistem bintang lain, masing-masing dengan cerita uniknya sendiri. Setiap sistem bintang adalah hasil dari tarian kosmik yang tak terelakkan ini. Chapter 3. Pada awalnya, Bumi adalah bola batu cair, dibombardir oleh asteroid dan komet. Gunung berapi meletus di seluruh permukaannya, memuntahkan lahar dan gas ke atmosfer. Itu adalah lingkungan yang tidak bersahabat dan keras. Seiring waktu, bumi mulai mendingin. Bombardir dari luar angkasa berkurang, dan permukaan planet memadat. Uap air, yang dilepaskan dari letusan gunung berapi, mengembun di atmosfer dan jatuh sebagai hujan, membentuk lautan pertama. Bumi purba ini adalah tempat yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Atmosfernya tebal dengan karbon dioksida dan gas-gas lain, dan benua-benua masih terbentuk dan bergeser. Tetapi bahkan di lingkungan asing ini, panggung telah diatur untuk munculnya kehidupan. Chapter 4. Asal-usul kehidupan di bumi tetap menjadi misteri. Tapi kita tahu bahwa sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, di subpurba lautan awal bumi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Molekul organik sederhana, blok bangunan kehidupan, bersatu membentuk organisme hidup pertama. Bentuk kehidupan awal ini adalah organisme bersel tunggal, mirip dengan bakteri.
Mereka sederhana, namun mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk bereproduksi dan mewariskan informasi genetik mereka. Ini menandai awal perjalanan panjang dan luar biasa kehidupan di bumi. Selama miliaran tahun, kehidupan berevolusi dan beraneka ragam. Dari organisme bersel tunggal pertama itu muncul semua tumbuhan dan hewan yang pernah menghuni planet kita. Kehidupan mengubah atmosfer bumi, membuatnya cocok untuk kehidupan kompleks berkembang. Dan akhirnya, satu spesies mengembangkan kemampuan untuk melihat bintang-bintang dan merenungkan asal-usulnya sendiri manusia. Chapter 5. Bagian 5 nasib matahari, sekilas masa depan kita yang jauh. Matahari, bintang pemberi kehidupan kita, tidak akan bersinar selamanya. Seperti semua bintang, ia memiliki umur. Saat ini berada di deret utama, dengan senang hati menggabungkan hidrogen menjadi helium di intinya. Tetapi dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya. Saat inti matahari kehabisan hidrogen, ia akan mulai berkontraksi di bawah gravitasinya sendiri. Kontraksi ini akan memanaskan inti lebih jauh, menyebabkan lapisan luar matahari mengembang. Matahari akan berubah dari katai kuning menjadi raksasa merah, menelan orbit Merkurius dan Venus. Nasib bumi tidak pasti. Itu mungkin ditelan oleh matahari yang mengembang atau didorong ke orbit yang lebih luas. Bagaimanapun, planet yang dulunya ramah akan berubah menjadi gurun yang hangus. Chapter 6. Bagian 6, saat matahari mengembang tarian kekacauan planet. Perluasan matahari menjadi raksasa merah akan memiliki konsekuensi dramatis bagi seluruh tata surya. Planet-planet luar akan didorong lebih jauh, orbitnya terganggu oleh tarikan gravitasi matahari yang berubah. Beberapa bulan, yang pernah terkunci dalam pelukan gravitasi planet mereka, mungkin terlempar ke luar angkasa antar bintang, menjadi dunia pengembara yang mengembara di galaksi. Yang lain mungkin menemukan orbit baru, mungkin di sekitar bara api matahari yang sekarat. Tata surya, yang dulunya merupakan tempat yang relatif stabil, akan menjadi lingkungan yang kacau dan tidak dapat diprediksi. Ini adalah pengingat yang nyata bahwa bahkan benda langit yang tampaknya abadi yang kita lihat di langit malam pun dapat berubah dan membusuk. Chapter 7. Bagian 7, mencari rumah baru, eksoplanet dan pencarian kehidupan di luar bumi. Saat kehidupan matahari mendekati akhirnya, umat manusia menghadapi pilihan yang sulit, menemukan rumah baru di antara bintang-bintang atau menghadapi kepunahan. Untungnya, alam semesta menawarkan secercah harapan. Dalam beberapa dekade terakhir, para astronom telah menemukan ribuan planet yang mengorbit bintang lain, yang disebut eksoplanet. Beberapa eksoplanet ini terletak di zona layak huni bintang mereka, di mana kondisinya mungkin tepat untuk keberadaan air cair di permukaannya, bahan penting bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Pencarian rumah baru di antara bintang-bintang adalah tugas yang menakutkan, tetapi ini adalah tantangan yang harus dihadapi umat manusia jika kita ingin bertahan hidup melampaui umur matahari kita. Chapter 8. Bagian 8, masa depan umat manusia, perspektif kosmik. Masa depan umat manusia terkait erat dengan kosmos. Kita tidak bisa memisahkan diri dari alam semesta yang luas ini. Saat kita menjelajahi alam semesta dan mengungkap misterinya, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita dalam skema besar. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang asal-usul kita dan tujuan kita. Tantangan yang kita hadapi, seperti perubahan iklim dan penipisan sumber daya, tidak seberapa dibandingkan dengan peristiwa kosmik yang menanti kita di masa depan yang jauh. Namun, tantangan ini juga mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap planet ini. Namun, justru perspektif kosmik inilah yang dapat menginspirasi kita untuk menjadi penjaga planet kita yang lebih baik dan berjuang untuk masa depan di antara bintang-bintang. Dengan melihat keluar angkasa, kita belajar untuk lebih menghargai rumah kita sendiri. Kita adalah spesies yang mampu melakukan hal-hal hebat. Kita memiliki potensi yang luar biasa untuk menciptakan perubahan positif. Kita telah menjelajahi kedalaman lautan, menaklukkan gunung tertinggi, dan terus mendorong batas-batas kemampuan kita. Dan bahkan berjalan di bulan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi apa yang bisa kita capai. Dengan kecerdikan, tekad, dan dosis perspektif kosmik yang sehat,
kita dapat mengatasi tantangan di depan dan menciptakan masa depan yang layak untuk tempat kita di alam semesta. Masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Chapter 9. Bagian 9, tempat kita di kosmos. Saat kita merenungkan luasnya alam semesta dan bintang serta galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang berada di luar kita sendiri, mudah untuk merasa kecil dan tidak berarti. Tetapi kita juga merupakan bagian dari permadani kosmik yang agung ini. Terhubung dengan segala sesuatu di sekitar kita oleh hukum fisika dan aliran waktu. Kisah tata surya kita, dari kelahirannya yang berapi-api hingga kematiannya, adalah pengingat akan sifat siklus alam semesta. Bintang lahir, mereka hidup, dan mereka mati. Hanya untuk menyemai kosmos dengan elemen-elemen yang diperlukan untuk bintang dan planet baru terbentuk. Perjalanan kita sebagai spesies baru saja dimulai. Kita memiliki lebih banyak hal untuk dipelajari tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Tetapi satu hal yang pasti, masa depan umat manusia terletak di antara bintang-bintang.